Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi pengadministrasi perkantoran dengan tema kompetensi teknis, yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Untuk soal yang pertama, prinsip pengelolaan keuangan yang mengutamakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja disebut A. Prinsip efisiensi, B. Prinsip transparansi, C. Prinsip akuntabilitas, D. Prinsip keseimbangan, E. Prinsip efektivitas. Jawaban yang tepat adalah D. Prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam pengelolaan keuangan mengutamakan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang berlebihan. Selanjutnya, soal nomor 2. Dalam pengelolaan keuangan, prinsip yang menekankan pada hasil yang dicapai harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah A. Prinsip efisiensi, B. Prinsip transparansi, C. Prinsip akuntabilitas, D. Prinsip keseimbangan, E. Prinsip efektivitas. Jawaban yang benar adalah E. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dalam pengelolaan keuangan menekankan pada pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal. Selanjutnya soal nomor 3. Prinsip pengelolaan keuangan yang mengutamakan keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan keuangan adalah A. Prinsip efisiensi, B. Prinsip transparansi, C. Prinsip akuntabilitas, D. Prinsip keseimbangan, E. Prinsip efektivitas. Jawaban yang tepat adalah B. Prinsip transparansi. Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan mengutamakan keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait penggunaan anggaran secara mudah. Soal nomor 4. Dalam penyusunan anggaran, dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran disebut A. Rencana Kerja Anggaran atau RKA, B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, C. Rencana Bisnis dan Anggaran atau RBA, D. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga atau RKAKL, E. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF. Jawaban yang tepat adalah D. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. RKA-L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran pada kementerian atau lembaga. Soal nomor 5. Dalam pelaksanaan anggaran, dokumen yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran adalah A. Rencana Kerja Anggaran atau RKA, B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, C. Rencana Bisnis dan Anggaran atau RBA, D. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga RKA-L, E. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF. Jawaban yang tepat adalah B. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kementerian atau lembaga dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Soal nomor 6.
Laporan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran disebut A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan keuangan pemerintah pusat, C. Laporan kinerja instansi pemerintah, D. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, E. Laporan keuangan kementerian atau lembaga. Jawaban yang tepat adalah A. Laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA adalah laporan yang memuat informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama 1 tahun anggaran yang disusun oleh kementerian atau lembaga maupun pemerintah pusat. Berikutnya soal nomor 7. Dalam pertanggungjawaban keuangan, dokumen yang memuat informasi tentang realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan adalah A. Laporan realisasi anggaran atau LRA, B. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP, C. Laporan kinerja instansi pemerintah atau LKJLP, D. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, E. Laporan keuangan kementerian atau lembaga LKKL. Jawaban yang tepat adalah B. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. LKPP adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat yang memuat informasi tentang realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan selama 1 tahun anggaran. Berikutnya soal nomor 8. Dalam pertanggungjawaban keuangan, lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah A. Kementerian Keuangan, B. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, C. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, D. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jawabannya adalah B. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Soal nomor 9. Opini audit yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah A. Wajar tanpa pengecualian atau WTP, B. Wajar dengan pengecualian atau WDP, C. Tidak wajar atau TW, D. Tidak memberikan pendapat atau TMP, E. Disclaimer. Jawaban yang benar adalah A. Wajar tanpa pengecualian atau WTP. Opini WTP adalah opini audit tertinggi yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Soal nomor 10. Metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi adalah A. Penunjukan langsung, B. Pengadaan langsung, C. Lelang terbatas, D. Lelang sederhana, E. Lelang umum. Jawaban yang tepat adalah E. Lelang umum. Lelang umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha dapat mengikutinya.
Soal nomor 11. Dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, dokumen yang memuat tata cara evaluasi kualifikasi, sistem evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, dan jenis kontrak adalah A. Kerangka acuan kerja atau KAK, B. Harga perkiraan sendiri atau HPS, C. Dokumen pemilihan, D. Dokumen kualifikasi, E. Surat perjanjian. Jawaban yang benar adalah C. Dokumen pemilihan. Dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia. Soal nomor 12. Dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah, metode penyampaian dokumen penawaran yang mengharuskan penyedia menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara bersamaan dalam satu file adalah A. Metode satu file, B. Metode dua file, C. Metode dua tahap, D. Metode gugur, E. Metode evaluasi sistem nilai. Jawaban yang tepat adalah A. Metode satu file. Metode satu file adalah metode penyampaian dokumen penawaran yang mengharuskan penyedia menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara bersamaan dalam satu file, sehingga memudahkan proses evaluasi penawaran. Selanjutnya soal nomor 13. Sistem informasi yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pada kementerian atau lembaga adalah A. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, B. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, SIMAK BNN, C. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, SIRUP, D. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI, E. Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA. Jawaban yang benar adalah D. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau disebut SAKTI. SAKTI adalah sistem informasi yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pada kementerian atau lembaga, sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berikutnya soal nomor 14. Sistem informasi yang digunakan dalam proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset negara adalah A. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN, B. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN, C. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP, D. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI, E. Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA. Jawaban yang benar adalah B. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN. SIMAK BMN adalah sistem informasi yang digunakan dalam proses perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset negara, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset negara. Soal nomor 15. Sistem informasi yang digunakan dalam proses pengumuman rencana umum pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah A. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau SPAN,
B. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara atau SIMAK BMN. C. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. D. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI. E. Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA. Jawaban yang tepat adalah C. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP. SIRUP adalah sistem informasi yang digunakan dalam proses pengumuman rencana umum pengadaan barang atau jasa pemerintah sehingga meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Demikianlah latihan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.